bergabung dengan pandangan dari pihak La Albiceleste. Mereka menganggap Indonesia sebagai negara dengan pecinta sepak bola terbesar di dunia. Akan menghadapi Argentina di laga FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Kabar ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketua PSSI yakni Erick Thohir. Erick Thohir pun mempunyai rencana besar dengan mengundang beberapa negara kuat untuk menjadi lawan timnas Indonesia setiap tahunnya. Penasaran seperti apa lawan-lawannya? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Oke guys, pada video kali ini kita lihat pertandingan di antara Argentina dan juga Indonesia, yaitu pertandingan yang merevolusi mental timnas ini guys. Bagaimana Argentina ini bisa datang ke Indonesia dan terkronologi lengkap di sebalik kedatangan Argentina ke Indonesia ini. Mungkinkah Bapak Erick Thohir yang merealisasikan kedatangan timnas Argentina ini ataupun ada aspek-aspek lain? Jadi ayo guys, kita simak dulu di dalam video ini. Di akhir video saya akan memberi pandangan, reaksi dan juga ulasan terkait dengan video ini guys. Ayo kita simak video ini. Jangan lupa subscribe Cetak Gol. Gagal mentas di Piala Dunia U20. Oke. Indonesia semulanya ditunjuk untuk menjadi tuan rumah di perhelatan Piala Dunia U20. Semua persiapan sudah dilakukan oleh PSSI dan juga pemerintah sejak tahun 2020. Namun persiapan panjang tersebut harus buyar dalam sekejap mata. Pasalnya Presiden FIFA yakni Gianni Infantino resmi membatalkannya di bulan Maret kemarin. Dalam pernyataan resminya, FIFA menjelaskan alasan terkait pembatalan tersebut. FIFA menganggap jika Indonesia gagal melakukan persiapan sebelum Piala Dunia berlangsung. Salah satunya dengan gagal memastikan jaminan keamanan kepada para pesertanya. Akan tetapi banyak yang mengaitkan jika kegagalan ini disebabkan karena penolakan terhadap tim nasional Israel. Sebelumnya, dua gubernur dari tim yang kotanya terpilih untuk menjadi tuan rumah menolak Israel untuk menginjakan kakinya di tanah air. Setelah pembatalan itu, FIFA langsung menunjuk Argentina sebagai tuan rumah pengganti. Namun anehnya saat event ini sudah berlangsung, banyak supporter Argentina yang juga menolak kehadiran Israel. Saat itu mereka melakukan protes saat Israel tiba di bandara. Argentina pun dia punya rakyat menolak timnas Israel juga ya untuk bermain sebenarnya di Argentina, tetapi dari segi hubungan diplomatik tuh Argentina mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi sebenarnya apabila kegagalan itu tidak dapat bermain di Indonesia Piala Dunia U20 itu, memang kecewa guys. Sebenarnya saya dengan teman-teman yang lainnya di Malaysia sebenarnya sudah ada jadwal akan ke Indonesia pada bulan Mei ini dan melihat sendiri secara langsung, nonton sendiri ya di stadion pelonan-pelonan di antara Indonesia dengan negara-negara Piala Dunia ini. Tetapi mungkin hikmahnya banyaklah hikmahnya, terutama apabila Indonesia menjuarai Sukan C. Mungkin itu salah satu hikmah yang diberikan apabila kekecewaan tidak dapat menganjurkan Piala Dunia tetapi diberikan kemenangan Sukan C ini guys. Oke, kita teruskan dulu. Menantang juara bertahan Piala Dunia. Setelah gagal berarti di Piala Dunia U20, Sintayong mengalihkan fokusnya ke tim nasional senior. Dia meminta PSSI untuk mencarikan lawan yang kuat yang bertengger di peringkat 50 besar FIFA. Menanggapi pernyataan tersebut, Erick Thohir akan berusaha menuruti permintaan sang pelatih. Sintayong minta 50 peringkat terkuat di dunia, tetapi yang dibagi oleh Bapak Erick Thohir yang pertama guys, pun berjanji akan mencarikan lawan yang kuat untuk persiapan Piala Bukan Asia. Alang-alang. Bahkan Erick Thohir secara terang-terangan telah melakukan negosiasi dengan tim nasional Argentina. Rumor itu juga diperkuat dengan pernyataan yang dilakukan oleh Gaston Edul. Jurnalis Argentina ini bilang jika Argentina akan melakukan tur ke negara Asia. Kabarnya China dan Indonesia jadi kandidat terkuat yang akan menjadi lawan mereka di FIFA Matchday. Pernyataan tersebut membuat geger para pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya mereka terkejut karena skuad Garuda akan menghadapi tim dengan ranking FIFA tertinggi.
Berita tertinggi ini ya, juga nomor semakin 1. kuat setelah Federasi Sepak Bola Argentina resmi mengumumkannya. Saat itu mereka mengkonfirmasi jika Lionel Messi dan kawan-kawan akan bertanding di tanggal 19 Juni. Pernyataan ini juga disusul oleh pengumuman resmi yang dilakukan oleh Erick Thohir. Erick Thohir bilang jika dia sudah mengantongi surat resmi FIFA dan juga AFC. Dia menambahkan jika uji coba ini juga terwujud berkat bantuan dari Xavier Zanetti. Sebagai informasi, keduanya sempat bekerja bersama saat masih memimpin Inter Milan. Saat itu Erick Thohir masih menjabat sebagai presiden Nerazzurri di tahun 2013. Sedangkan Xavier Zanetti merupakan legenda yang juga sekaligus menjabat sebagai duta klub dan juga berkewarganegaraan Argentina. Bermain di Gelora Bung Karno. Di Gelora Bung Karno, guys. Oke. Erick Thohir memastikan jika duel ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat itu 3 perwakilan AFA telah mengecek beberapa fasilitas di Stadion Kebanggaan Indonesia ini, termasuk melakukan inspeksi ke kualitas rumput Stadion Gelora Bung Karno. Hasilnya AFA pun merasa terkesan dan memuji kualitas rumput GBK yang sangat perfecto. Dengan begitu, Erick Thohir pun meminta kepada pengelola GBK untuk mensterilkan area stadion. Bisa jadi hal itu dilakukan karena trauma usai GBK digunakan untuk konser Blackpink. Saat itu kualitas rumput stadion GBK menurun setelah digunakan untuk konser. Di sisi lain, sterilisasi ini bertujuan untuk menghindari kerusakan rumput yang membuat para pemain gak nyaman. Sementara itu, Erick Thohir membantah jika agenda ini disebabkan karena kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20. Dia mengklaim jika PSSI mengundang Argentina murni karena hasil kesepakatan dari kedua federasi tersebut. Hal itu juga. Tapi banyak juga lah jasa-jasa Bapak Erick Thohir ini kan, walaupun dia baru saja memegang jawatan ketum nih kan, baru 4 bulan kah dari Februari sehingga sekarang ini Mei, lebih kurang 4 bulan lah memegang jawatan ini, tapi telah banyak pembaharuan. Dan ini jasa terbesar Bapak Erick Thohir membawa timnas Argentina ke Indonesia. Ini ranking yang pertama dan juara dunia itu dibawa dalam masa terdekatnya ke Indonesia. Jasa-jasa Bapak Erick Thohir ini akan dikenang sampai bila-bila ya. Didukung dengan pandangan dari pihak La Albi Celeste. Mereka menganggap Indonesia sebagai negara dengan pecinta sepak bola terbesar di dunia. Namun sayangnya Erick Thohir belum mengumumkan mengenai harga tiket yang akan dijual. Pasalnya dia masih menunggu surat yang dirilis oleh FIFA dan AFC. Erick Thohir pun meminta para supporter untuk tetap menjaga keamanan agar duel tersebut nggak batal secara tiba-tiba. Pria kelahiran Jakarta itu juga antusias dengan hadirnya laga besar ini. Bahkan Erick Thohir mengklaim jika laga Indonesia menghadapi Argentina akan lebih booming dibandingkan konser Coldplay. Nah, betul. Kompom lagi boom. Timnas Argentina yang datang dengan skuad terbaik. Timnas Argentina meskipun belum mengumumkan skuad resminya, timnas Argentina diprediksi akan tampil dengan skuad terbaik. Hal itu bisa terlihat dari poster resmi mereka yang dirilis pada beberapa hari yang lalu. Dalam poster tersebut menampilkan beberapa pemain-pemain unggulan Argentina, mulai dari Lionel Messi, Lautaro Martinez, Emiliano Martinez, Angel Di Maria hingga Julian Alvarez. Nggak cuma dari Federasi Sepak Bola Argentina, PSSI juga merilis poster yang hampir serupa. Sontak saja hal itu membuat netizen Indonesia optimis jika Lionel Messi akan terbang ke tanah air. Erick Thohir juga percaya jika Argentina akan menyiapkan skuad terbaiknya di laga nanti. Namun sepertinya nggak seluruh pemain bintang Argentina bakal tampil di Stadion GBK. Sebab beberapa dari mereka harus menghadapi jadwal yang padat karena harus bertanding di partai final Liga Champions tanggal 11 Juni nanti. Itu artinya kecil kemungkinan. Yang penting ada Lionel Messi lah kan guys. Mesti Lionel Messi datang. Yang lain tuh tidak apalah kalau tidak dapat datang. Kalau Lautaro Martinez dan Julian Alvarez bisa bermain di laga tersebut. Sebab keduanya kini membela Inter Milan dan Manchester City yang merupakan dua klub finalis. Sedangkan beberapa pemain bintang lainnya diprediksi bakal bermain di Indonesia. Mulai dari Angel Di Maria, Emiliano Martinez, Alexis Mark Allister hingga Enzo Fernandez. Mereka kini memiliki banyak waktu karena kompetisi di beberapa negara Eropa akan segera berakhir. Di sisi lain ada rumor yang menyebutkan jika
jika Argentina akan menurunkan kiper berusia 17 tahunnya. Kiper yang dimaksud adalah Mateo Moro yang saat ini belum pernah memperkuat tim nasional senior. 17 Mateo tahun Moro sendiri berpotensi akan menjadi kiper pelapis dari Emiliano Martinez. Dia pun tampil apik dengan meraih 5 clean sheet dari 9 caps bersama skuad muda Argentina. Mantap. Janji Erick Thohir menantang negara besar. Oh, ini janji Erick Setelah Thohir. menghadapi Argentina, PSSI mempersiapkan beberapa rencana gila yang lainnya. Salah satunya dengan melakukan uji coba ke beberapa negara kuat yang berada di peringkat 100 FIFA. Erick Thohir akan mengundang beberapa negara besar untuk menjadi lawan skuad Garuda. Dia mengaku kalau sudah mengontak Brazil, Maroko, Portugal hingga Rusia. Nantinya Erick Thohir akan menghadapi lawan-lawan sulit itu sekali dalam setahun. Langkah ini diambil untuk penguatan timnas dan menumbuhkan kepercayaan diri terhadap sepak bola Indonesia di mata dunia. Langkah selanjutnya adalah dengan selalu mengisi FIFA Matchday untuk menambah poin. PSSI sendiri memang punya ambisi untuk bisa membawa Indonesia menembus 100 besar. Erick Thohir menjelaskan jika PSSI sangat terbuka untuk menerima tawaran dari tim manapun. Namun mereka mengajukan persyaratan yakni dengan mengikuti kalender PSSI yang berada di dalam FIFA Matchday. Dia juga menambahkan jika PSSI juga sangat terbuka bekerja sama dengan pihak ketiga. Namun Erick Thohir nggak serta-merta ingin diatur terkait pertandingan. Ketua PSSI tersebut mengisyaratkan bahwasannya timnas Indonesia harus punya jadwal yang terstruktur. Hal itu dianggap sebagai antisipasi agar nggak memberikan dampak negatif terhadap pemain. Itulah ulasan kronologi lengkap tim nasional Argentina yang dipastikan akan bermain di Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu optimis jika skuad Garuda bisa mengalahkan Argentina? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, terbaik ulasan daripada channel Cetak Gol terkait dengan kronologi lengkap kedatangan timnas Argentina ke Indonesia ini. Ini daripada segi awalnya sampailah ke akhirnya, pengumuman yang dibuat sama ada oleh ketum juga di pihak Argentina itu. Jadi kronologi ini lengkap dalam video ini dan sangat menarik ya kalau kita melihat video ini semula. Nanti kalian kalau ingin melihat semula, kalian boleh pergi juga ke channel Cetak Gol original videonya ini untuk melihat balik kandungan video ini. Jadi di sini saya punya reaksi ya terhadap video ini ialah poin utamanya adalah Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang banyak melakukan komunikasi dan juga perundingan dengan pihak-pihak di FIFA dan juga di pihak Argentina dan juga mempunyai teman-teman yang lain seperti Javier Zanetti tadi yang juga membantu kedatangan Argentina. Jadi Bapak Erick Thohir ini sebenarnya bukan hanya mempunyai visi dan misi memajukan sepak bola di Indonesia ini, bukan hanya sekadar ngomong saja guys, tetapi dengan tindakan, dengan apa yang dia lakukan ini sebenarnya telah diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Inilah bukti Ketua Umum yang baru ini barulah guys, jawatan yang dipegang ini digunakan sepenuhnya kuasanya itu untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dia mengandalkan pengetahuannya tentang pengurusan sepak bola di luar negeri itu dan juga koneksinya serta dengan kenalan-kenalan dari sepak bola yang di luar juga yang banyak ya, kenalannya di internasional sepak bola agar sepak bola Indonesia itu dapat ditingkatkan lagi ke satu tahap yang lebih tinggi. Dan salah satu indikasi ataupun apa yang dia lakukan itu membawa timnas Argentina untuk menentang Indonesia ini. Itu merupakan satu momentum yang sangat-sangat baik untuk menimba pengalaman. Pemain-pemain timnas ini dapat menimba pengalaman dan juga dapat menguatkan lagi mental, mencerdaskan lagi emosi mereka tatkala ada negara-negara lain yang sangat ingin melawan Argentina ini tetapi tidak bisa untuk mendatangkan timnas Argentina ke negara mereka, tetapi kini Bapak Erick Thohir dapat membawa timnas Argentina ini menentang timnas Indonesia. Maka inilah
peluang untuk pemain-pemain menimba pengalaman bukan saja dari segi permainan, tactical, emosi, physical itu juga, tetapi sebenarnya dari segi mental dan juga emosi mereka, bagaimana mereka menyambut cabaran ini, semangat mereka itu dikuatkan dengan kedatangan pemain-pemain hebat di dunia ini guys, yaitu Argentina juara dunia dan juga ranking pertama di dunia. Jadi bagaimana pandangan kalian guys? Dengan video ini tadi, mungkin kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info yang bermanfaat dari kalian. Bukan menang yang dicari menentang Argentina, tetapi pengalaman itu yang paling penting, membina semangat kekuatan dengan bertemu pemain-pemain super hebat ini guys. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.